Dalam kesempatan ini saya akan mengulas sejarah dari salah satu pendiri thariqah, di mana thariqah tersebut diikuti oleh banyak orang khususnya di Indonesia, yaitu thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah didirikan oleh Sayyidil Imam Abdul Hasan Ali Asyadzili. Beliau adalah pendiri dari thariqah Syadziliyah, seorang wali besar, di mana nama Syekh Hasan Ali Asyadzili itu, atau kita kenal dengan Syekh Hasan Asyadzili, namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga Al-Qarashi, salah seorang ulama, beliau mengatakan, "Idza zakartu Sayyidi Abul Hasan Asyadzili, faqad zakartu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani." Beliau itu mengatakan, ketika saya menyebut nama Syekh Hasan Asyadzili, maka saya secara otomatis telah menyebut nama Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu pula sebaliknya, ketika aku menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka secara otomatis saya juga menyebut nama Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Kenapa? Karena keduanya itu sangat erat sekali. Erat apa? Makomnya, erat tingkatannya, derajatnya. Disebutkan oleh Al-Qarashi, li'anna sirrahuma wahidun, karena kedua-duanya itu memiliki rahasia Allah yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Itu adalah nama dari Syekh Hasan Ali Asyadzili yang selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya kembali ke beliau, Syekh Hasan Ali Asyadzili atau Syekh Hasan Asyadzili, dari pendiri thariqah Syadziliyah. Beliau itu dalam riwayat disebutkan beliau lahir pada tahun 593 Hijriah. Beliau lahir di perkampungan di negara Maroko, di salah satu desa di negara Maroko. Desanya itu bernama Humaroh. Syekh Hasan Ali Asyadzili adalah salah satu zuriyah Rasul, zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau memiliki ayah, memiliki bapak, namanya Abdullah bin Abdul Jabbar. Syekh Hasan Ali Asyadzili hidup di dalam lingkungan yang agamis, yang religius. Jadi sejak kecil memang beliau sudah dididik untuk selalu mengaji, belajar ilmu, ya. Tapi ya bukan ilmu kebatinan, ya, belajar ilmu syariat. Maka perjalanan keilmuan Syekh Hasan Asyadzili mencari guru, berguru kepada ulama-ulama besar itu lumayan panjang, dan banyak guru-guru beliau. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu guru-guru beliau, hanya
beberapa saja akan saya sebutkan. Di antaranya guru-guru beliau itu adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harasim, kemudian Abul Fath Najmuddin Muhammad Al-Wasiti, kemudian Syekh Abdul Salam bin Mashis, ya. Itu adalah di antara dari guru-guru dari Syekh Abil Hasan Al-Asyadzili. Sedikit saya ambil dari Syekh Abdul Salam bin Mashis, salah satu guru Syekh Abi Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili, "Wahai Ali, kamu itu berjalan menyusuri luasnya Afrika. Kemudian kamu menetap di sebuah desa yang bernama Syadhilah nanti di sana. Dan Allah akan memberimu gelar Asyadzili di sana." Ini perkataan Syekh Abdul Salam bin Mashis kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili ketika Syekh Abi Hasan Asyadzili masih menjadi, waktu itu masih berguru, masih menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Salam bin Mashis. Kemudian dalam perjalanan dakwahnya, Syekh Abi Hasan Asyadzili ternyata menemukan banyak rintangan. Otomatis kita itu dalam hal apa saja pasti banyak rintangan, dalam apa saja itu pasti banyak rintangan, termasuk dalam bidang dakwah pun ya banyak rintangan. Di antara rintangan dari Syekh Abi Hasan Asyadzili adalah fitnah. Fitnah yang ditujukan kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili itu memang luar biasa. Siapa yang memfitnah? Yaitu Abu Qasim bin Barrah. Beliau memfitnah Syekh Abi Hasan Asyadzili itu luar biasa. Karena apa? Kenapa kok Abu Qasim bin Barrah memfitnah Syekh Abi Hasan Asyadzili? Karena Abu Qasim bin Barrah hasud dengan Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili itu baru datang di negara Tunisia. Jadi ini adalah perjalanan dakwahnya Syekh Abi Hasan Asyadzili di negara Tunisia, di mana di negara tersebut Syekh Abi Hasan Asyadzili itu ya berkumpul dengan banyak ulama-ulama besar, termasuk Abu Hasan Ali bin Makhluf, kemudian Abu Abdillah As-Sobuni, ya. Dan juga dalam waktu itu ya berbondong-bondong juga para ulama itu banyak yang belajar ngaji kepada Syekh Abi Hasan Asyadzili. Tapi melihat itu semua, Abu Qasim bin Barrah itu hasud. Jadi sejarah tentang hasud ini memang sudah dari dulu ada, maka kita tidak perlu panik atau kita tidak perlu kecewa ketika ada orang yang hasud dengan kita, karena memang dari dulu itu ada cerita hasud, ya. Semenjak ada Qabil dan Habil itu ya berawal dari hasud itu. Dan ini pun sama, Syekh Abi Hasan Asyadzili itu difitnah oleh Abu Qasim bin Barrah karena hasud. Sehingga apa? Sehingga Syekh Abi Hasan Asyadzili keluar dari negara Tunisia itu karena dianggap difitnah oleh Abu Qasim bin Barrah bahwa Syekh Abi Hasan Asyadzili adalah orang yang berani-beraninya mengaku keturunan Rasulullah, ya, sementara dia itu diikuti oleh banyak orangnya, dan dia akan mengacaukan negara Tunisia. Dari fitnahan tersebut sebenarnya tidak langsung direspon oleh penguasa atau pemerintah negara Tunisia.
Tapi Syekh Hasan Asyadzili memilih untuk berpindah ke negara Mesir. Jadi nggak sempat diusir, tapi beliau lebih memilih untuk berpindah ke negara Mesir. Tapi yang perlu diingat adalah orang yang memfitnah Syekh Hasan Asyadzili, yaitu Abu Qasim bin Barok, memiliki catatan sejarah. Pada akhirnya dia itu memiliki anak-anak yang durhaka kepadanya, dan pada akhir hayatnya pun seluruh ilmunya itu hanya sia-sia, tidak terpakai. Ilmunya tidak bisa tersalurkan dengan baik. Itu catatan sejarah. Yaitu kita tahulah, karena wali Allah itu ketika dimusuhi, ya Allah yang akan turun tangan. Karena wali Allah itu adalah kasih Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku, berarti sudah termasuk menyakitiku, kata Allah. Kita kembali ke Syekh Hasan Asyadzili. Beliau pindah ke Mesir. Dia melanjutkan perjalanan dakwahnya di Mesir. Ya. Beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya di situ. Dan pada akhir hayatnya pun Syekh Hasan Asyadzili di situ, di negara Mesir. Jadi datang ke Mesir, kemudian beliau ternyata juga dimakamkan di Mesir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya dulu, ya, Syekh Abdus Salam bin Masjid, bahwa kamu itu akan kelak nanti hidup di Syadzila dan akan dimakamkan di sana, dan kamu akan mendapatkan julukan dengan nama Syadzila. Dan memang itu terlaksana. Itulah perjalanan dari Syekh Hasan Ali Asyadzili. Itu hanya singkat sekali. Dari sekian banyak cerita sejarah beliau, ini hanya singkat sekali. Dan kita jangan bosan-bosan untuk selalu membuka atau membaca dari sejarah dari beliau. Sebelum wafatnya Syekh Hasan Asyadzili, beliau itu sempat berwasiat kepada murid-muridnya agar istiqomah untuk membaca Hizib Bahr. Karena di dalam Hizib Bahr itu terdapat Ismul A'zam. Ya, ini pembacaan Hizib Bahr ini ya hanya ditujukan untuk orang-orang yang sudah mendapatkan ijazah, ya. Ya, saya menganjurkan seperti itu. Hanya yang mendapat ijazah saja. Yang belum mendapatkan ijazah hizib, ya, saya kira tidaklah. Tetap kita perlu ada ijazah, ada sanad dari hizib tersebut, ya. Sanad yang jelas dari guru ke guru. Itu saya kira ada sisi yang lebih penting di situ. Kemudian ini yang menjadi pungkasan atau menjadi akhir dari kisah ini, dari sejarah ini. Beliau itu memiliki ilmu yang luas karena guru beliau juga banyak, dan beliau tuh belajar ilmu sangat lama. Mondoknya itu nggak cukup 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun beliau itu ngangsu ilmu. Beliau itu alim. Karena kealiman beliau itu, murid-murid beliau pun banyak sekali. Di antaranya adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi.
di mana Syekh Abul Abbas Al-Mursi memiliki murid lagi namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat kitab yang namanya Al-Hikam, dan kitab Al-Hikam itu sangat legendaris. Maka saya akhiri dalam kesempatan ini, Syekh Hasan Asyadzili itu memiliki wasiat kepada murid-muridnya, diantaranya iyyaka wal manna bil ma'ruf fa innal imtinan bil ma'ruf yufsidul ihsan. Kita perlu berhati-hati ketika kita mengungkit-ungkit amal baik. Kita harus hati-hati ketika kita mengungkit amal-amal baik yang sudah kita lakukan dulu-dulu. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena yufsidul ihsan itu bisa merusak kebaikan-kebaikan kita. Maka beliau menganjurkan amal-amal baik kita tidak perlu kita sampaikan terus-menerus sampai membuat bosan orang yang mendengarkan. Toh kita tidak perlu diakui oleh banyak orang. Ngapain ya? Kita apa gunanya kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita apa? Ya. Kebaikan-kebaikan kita yang sudah ngapain kita ceritakan? Jadi itu bisa merusak kebaikan-kebaikan kita. Iyyaka wal manna bil ma'ruf fa innal imtinan bil ma'ruf yufsidul ihsan. Maka dalam kesempatan ini mengacu kepada wasiat beliau bahwa amal apapun, amal kebaikan kita apapun, jangan selalu kita ungkit-ungkit karena itu bisa merusak kebaikan-kebaikan kita.